Halo, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk ke hadirat Tuhan, ke tempat kudusnya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat alangkah indahnya bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Mazmur 95. Ada 11 ayat, kita baca keseluruhannya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 95 berbicara tentang dimensi ibadah umat Tuhan. Yang pertama, saat kita datang kepada Tuhan, ada sorak-sorai dan nyanyian syukur. Maka di liturgi ibadah kita ada bagian memuji-muji Tuhan. Pujian adalah respon akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dengan nyanyian, dengan sorak-sorai. Dikatakan kita nyanyikan syukur dan bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Allah itu besar, Raja besar yang mengatasi segala Allah. Dan Allah itu pencipta alam semesta. Dan juga Allah berkarya dalam kehidupan umatnya. Atas segala karyanya, pertolongan, perbuatannya yang ajaib, kuasa dan kasihnya, kita memuji-muji Tuhan. Bagian yang kedua dalam ibadah, dimensi yang kedua yaitu berbicara tentang menyembah atau bersujud. Di mana di ayat 6 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita berlutut, kita sujud menyembah, merendahkan diri kepada Allah kita Sang Pencipta. Tuhan Pencipta dan kita ciptaannya. Setiap ciptaan diciptakan dengan maksud tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk sujud menyembah kepadanya. Setiap kali kita datang beribadah, diawali dengan puji-pujian dan rasa syukur atas segala kebesaran dan pekerjaan Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan penyembahan, menyembah kepada Allah Sang Pencipta. Kalau kita menyadari bahwa setiap kita ada ciptaannya, kita sujud menyembah kepada Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Lalu bagian ketiga, dimensi ibadah adalah saat Tuhan menyatakan dirinya bertahta atas pujian penyembahan umatnya, Tuhan berfirman. Dan saat Tuhan berfirman, sebagai umat Tuhan, kita harus mendengar suaranya dan merendahkan hati,
melembutkan hati kita. Ayat 7 dan 8 dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Dan Tuhan memberi contoh kisah di Meriba, yang juga dicatat dalam Keluaran pasal 17, di mana umat Tuhan mengeraskan hati, tidak mau mendengar firman-Nya, meragukan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Demikian dalam setiap ibadah kita mesti datang sebagai umat Tuhan. Bagian pertama, kita memuji-muji Tuhan karena Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagian kedua, kita menyembah Tuhan karena kita adalah bagian dari ciptaannya. Untuk memuliakan Tuhan, semua ciptaan diciptakan. Dan bagian yang ketiga, sebagai umat Tuhan, saat Tuhan berfirman, kita mesti mendengarkan dan menyiapkan hati kita untuk menerima dengan iman percaya. Segala bentuk keraguan adalah kekerasan hati yang mendatangkan murka Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak masuk tempat perhentiannya, tidak masuk tanah perjanjian. Hidupnya tidak maksimal di dalam Kristus, sebab segala firman-Nya mubazir disampaikan karena tidak diterima dengan iman percaya. Kebenaran firman hari ini mengajar kita bagaimana seharusnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah dengan puji-pujian sorak-sorai. Karena kebesaran Tuhan, karena keperkasaannya, kemahakuasaannya. Datanglah sujud menyembah, karena kita bagian dari ciptaannya. Untuk itulah kita diciptakan, untuk sujud memuliakan Tuhan. Dan datanglah sebagai umat Tuhan, yang selalu menyambut firman-Nya dengan mendengar dan mentaatinya. Sehingga janji-janji berkat yang menyertai kebenaran firman itu digenapi atas kehidupan kita sebagai umat-Nya. Demikian kebenaran firman bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Firman-Mu dahsyat. Pagi ini Engkau mengajar kami 3 dimensi ibadah orang percaya, yang menyatakan kepada siapa kami menyembah. Kepada Allah yang maha besar, maha mulia. Kepada Allah Khalik langit dan bumi, Sang Pencipta. Kepada Allah yang menjadi gembala kami, dan kami sebagai kawanan domba gembalaannya. Engkau Allah dan kami umat-Mu. Bila kami belajar dari kebenaran firman ini, sehingga setiap ibadah kami berkenan kepadamu, dan berkat-berkat kebenaran firman dan perjumpaan dengan Tuhan diterima oleh umat-Mu. Setiap perjumpaan, pertemuan dengan pribadi yang besar, yang luar biasa, akan membawa dampak yang besar bagi umat Tuhan. Demikian Engkau, setiap kami datang beribadah berjumpa denganmu, pasti ada perubahan hidup yang luar biasa. Genapilah kebenaran firman-Mu hari ini dalam kehidupan umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Umat Tuhan makin berjalan dalam kebenaran-Mu, makin perkasa di bumi, makin mulia, dan makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.